Engkaulah segala-galanya bagi kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari Engkau ya Tuhan. Bahkan maut sekalipun tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan karunia-Mu. Menyelamatkan kami, mengangkat kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Hari ini Tuhan, kami kembali menundukkan hati pikiran kami. Di bawah otoritas firman-Mu kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Berbicara bagi kami sekalian. Jamah hati kami, pikiran kami. Biarlah menjadi tanah yang subur untuk firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, kami persembahkan waktu ini bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sambut firman-Mu dengan antusias. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Iya. Luar biasa. Gereja di tempat ini selalu penuh dengan kejutan. Iya. Pertama dulu saya datang masih 1 ruko. Kemudian saya datang lagi 2 ruko. Yang kesekian kali datang sudah berubah. Jadi selalu penuh dengan kejutan gereja ini. Itu tanda Tuhan selalu buat hal-hal yang baru bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang kesucian dalam pikiran. Hari ini saya akan berbicara tentang kesucian dalam perkataan kita. Jadi kita bukan hanya menata pikiran kita, sebab pikiran ini menentukan gerak kehidupan kita. Apa yang kita pikirkan itu akan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Siang ini saya berbicara secara khusus tentang kesucian dalam perkataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan merupakan satu aspek yang penting dalam kehidupan kekristenan kita. Kita tidak bisa main-main dengan perkataan kita. Perkataan itu memiliki kekuatan baik untuk membangun maupun untuk menghancurkan. Perkataan kita bisa menghidupkan maupun mematikan. Karena itu kita sebagai orang Kristen perlu memperhatikan dengan baik bagaimana kita mempergunakan mulut kita, bibir kita atau lidah kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ajak kita membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Ya. Ya, di situ dikatakan bahwa saya baca dari, bisa tampilkan dari ayat sebelumnya. Ya, sekali lagi Matius pasal yang kelima. Saya baca dari ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga.
Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini saya akan mengajak kita merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan fokus kita nanti pada ayat yang ke-22. Betapa kita harus menjaga perkataan kita, menjaga lidah kita karena mengandung sebuah tuntutan atau konsekuensi yang berat kalau kita tidak menjaga perkataan kita. Jelas dalam ayat 22 di situ, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi marah, berkata kafir, berkata jahil itu mengandung konsekuensi yang serius, hukuman yang berat bagi orang yang memperkatakannya. Efesus 6, Efesus 4, 29 di situ. Jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi kepada kita diperintahkan betul-betul kita harus mempersembahkan mulut kita, lidah kita atau bibir kita sebagai alat kebenaran yang hanya memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang positif, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak boleh mempergunakan anggota tubuh kita untuk tujuan yang salah. Barang siapa yang marah harus dihukum. Mungkin Bapak Ibu berkata, masa tidak boleh marah? Begitu. Nanti saya akan jelaskan saudara-saudara. Kesucian dalam kesucian dalam perkataan ini berarti kita berbicara dengan integritas, kita berbicara dalam kebenaran. Tidak boleh apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang merupakan apa yang di dalam hati kita. Ya harus kita sesuaikan antara perkataan dengan pikiran kita, dengan hati kita harus sesuai. Bahkan dengan perbuatan kita harus sesuai. Bicara dengan integritas, bicara dalam kebenaran, tidak merusak. Kadang-kadang orang bicaranya kelihatan baik tapi tujuan yang membinasakan. Kadang-kadang orang berbicara yang membanggakan hati, tapi sebenarnya ujung-ujungnya untuk menjatuhkan orang lain. Itu berarti tidak di dalam integritas. Ada maksud-maksud tersembunyi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan hari ini perkataan kita. Kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang berdampak baik dalam kehidupan kita, kalau kita ingin hidup kita ini mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini, salah satu yang harus kita tata dengan baik adalah perkataan kita. Mari kita bahas. Dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah harus dihukum. Di situ Allah sedang mengajar kita bahwa
kita tidak boleh menggunakan perkataan kita sebagai ekspresi kemarahan tanpa sebab. Ayat ini tidak stop di situ sebenarnya. Ada terjemahan di dalam King James Version, ya, siapa yang marah dengan saudaranya tanpa sebab. Ada without a cause. Ada tambahannya di situ. Kalau kita lihat dalam terjemahan King James. Atau dalam teks aslinya ada perkataan atau ada kata AK. Without a cause. Without reason. In vain. Utterly. Atau tanpa sebab. Dalam kesia-siaan. Jadi yang pertama yang ingin ditekankan dalam ayat ini adalah bukan persoalan kita tidak boleh marah. Kita boleh marah, tapi jangan menggunakan perkataan kita sebagai ekspresi tanpa adanya sebab. Kalau orang marah tanpa sebab, ya itu orang sedeng. Masa nggak ada sebab tiba-tiba marah? Kalau orang datang ke rumah kita tiba-tiba dia teriak, dia marah-marah kalau nggak ada sebab. Itu orang gila. Biarin aja. Jadi kita harus betul-betul menjaga perkataan kita ini. Marah itu sendiri sekali lagi bukanlah sebuah dosa. Marah itu adalah sebuah emosi yang normal asalkan kita ya caranya benar, ya. Itu prinsip emas. Caranya tepat. Marah dengan cara yang tepat. Jangan tikus yang salah. Semua yang berkepala hitam dalam rumah kena. Itu caranya nggak tepat. Atau kita marah terhadap seseorang yang rusak TV. Itu caranya nggak benar. Ada yang begitu di sini? Cara yang tepat, orang yang tepat. Orang yang buat salah lah yang harus kena marah. Orang yang melanggar atau orang yang tidak pada prinsip lah yang kena marah. Jangan satu kantor marah. Atau kita punya persoalan di kantor dibawa pulang ke rumah. Semua orang di rumah kena. Nah ini caranya tidak tepat itu. Atau orang tidak tepat. Waktu yang tepat. Jangan setiap waktu marah, tidak ada waktu yang tepat buat dia. Setiap waktu tepat semua. Nah itu marah terus. Ya waktu yang tepat. Alasan yang tepat. Apa alasannya? Lalu harus berakhir dengan cepat. Boleh saja kita marah. Mas anak kita misalnya pukul anak orang di luar sana, masa kita nggak tegur, nggak marahin dia? Pasti kita marahin. Atau suami atau istri ya main-main mata dengan orang lain, masa nggak marah? Ya masa, wih bagus papa, masa begitu? Ya harus marah. Kalau nggak marah itu berarti kita yang nggak normal. Karena marah itulah emosi normal atas sesuatu yang tidak tepat. Makanya Yesus marah ketika bait Allah tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ketika kita hidup dalam dosa, Allah murka. Itu marah yang tepat. Marah dalam kekudusan itu marah yang tepat. Kalau marah-marah kerjanya, marah tanpa alasan tadi, without a cause, without reason, itulah marah yang karena kedagingan kita melampiaskannya. Makanya dikatakan barang siapa yang marah kepada saudaranya tanpa sebab, ia harus dihukum. Jadi ada konsekuensi, ada pertanggungjawaban yang kita akan hadapi kalau kita tidak menata perkataan kita, tidak menata bibir, lidah, mulut kita. Tuhan ingin
agar setiap anggota tubuh kita ini dipergunakan sebagai senjata kebenaran. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, di situ dikatakan barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Saya ulangi. Marah itu salah kalau kita pergunakan sebagai ekspresi untuk kemarahan tanpa sebab. Allah melarang kita menggunakan perkataan kita sebagai ekspresi kemarahan tanpa sebab. Yang kedua, Allah melarang kita menggunakan perkataan untuk mencemooh, untuk menghina orang lain yang adalah gambar Allah. Kata kafir bukan menunjuk kepada orang yang tidak beragama. Itu beda. Teks di sini beda. Teks di sini itu kata raka. Ya. Raka di sini berarti tidak berguna, tidak bernilai. Jadi orang ketika dikatakan tidak berguna, tidak bernilai, berarti kita sedang mencemooh dan menghina dignity orang itu sebagai gambar Allah, sebagai orang yang diciptakan dalam rupa Allah. Siapa kita sehingga menghina orang lain? Siapa kita sehingga mencemooh orang lain? Dia adalah gambar Allah. Siapa yang berkata jahil dihadapkan ke mahkamah agama. Jahil di situ bukan sekedar iseng. Bukan sekedar jahil itu selain iseng itu apa artinya ya? Kayak bercanda begitu. Itu berarti bodoh dari kata moros, dungu, jahat. Jadi kalau kita menggunakan perkataan kita dan menggunakan kata-kata yang menggambarkan orang lain bodoh, dungu, jahat, atau tidak bernilai, tidak berguna tadi, sebenarnya kita sedang mengabaikan nilai dari orang itu. Kita sedang mengabaikan fakta bahwa orang itu adalah orang yang diciptakan Tuhan, sekalipun dia berbeda dengan kita di dalam suku, dalam agama, dalam bahasa, walaupun berbeda, tetap orang itu adalah ciptaan Tuhan yang mulia dan dia berpotensi untuk dikasihi oleh Tuhan, dia berpotensi untuk diselamatkan oleh Tuhan karena dia bernilai di hadapan Tuhan. Bukankah kita semua objek dari kasih Tuhan? Kita yang tadinya hidup dalam dosa, kita yang tadinya jatuh dalam dosa, namun Tuhan masih menganggap kita orang-orang yang patut dikasihi karena kita adalah gambar Allah yang bernilai. Apalagi saudara-saudara kita yang olehnya Kristus sudah mati di atas kayu salib, kita tidak boleh menghina atau merendahkannya. Tanpa sadar kadang-kadang kita gunakan perkataan kita yang merendahkan orang lain. Nah, kita bertanggung jawab. Kita harus bertobat dengan perkataan kita. Jadi jelas saudara, kata kafir dan jahil ini merupakan ungkapan yang menghina, ungkapan yang merendahkan. Orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu tidak menunjukkan suatu perlakuan yang baik kepada sesama sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan. Ada beberapa alasan berkaitan dengan mengapa kata kafir dan jahil ini mengandung makna penghinaan. Pertama, saudara-saudara, dengan menggunakan atau mengatakan kepada orang lain kafir tadi, ya, tidak bernilai, tidak berharga, jahil, bodoh dungu,
berarti pertama, kita menentang status orang lain sebagai pribadi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kan kita sudah tahu bersama, sejelek-jeleknya kita, ya, wajah kita menurut ukuran manusia, tetap kita tidak bisa membantah fakta bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam image-nya Bapa di surga. Tidak bisa kita abaikan fakta itu. Maka jangan sekali-sekali kita melanggar akan fakta tersebut. Mungkin kita bercanda dengan orang lain. Tapi seringkali candaan-candaan yang menghina itu meninggalkan luka. Ya, meninggalkan bekas yang tidak baik. Sehingga orang itu merasa sesuatu yang kurang nyaman, kurang baik dalam berelasi dengan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita dengan menggunakan perkataan kita menunjukkan suatu perendahan terhadap status orang lain. Kita harus akui dia sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang berharga, yang setara dengan kita. Kok dignity kita semua sama, tidak ada pembeda. Tuhan ingin agar umatnya, komunitas orang percaya, saling membangun satu dengan yang lain. Makanya Rasul Paulus dalam kitab Korintus itu kan mewanti-wanti agar tidak ada seorang pun yang saling membanggakan dirinya, membanggakan karunia yang dimiliki. Tidak boleh ada yang berkata, kamu kan hanya kaki, kami ini tangan, kami ini kepala. Boleh begitu. Kita ini terdiri dari berbagai anggota, tapi kita satu kesatuan. Tidak boleh saling merendahkan, bahkan juga tidak boleh menganggap diri lebih penting dari yang lain. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus pasal yang ketiga tentang perpecahan jemaat di Korintus, di situ ada beberapa faktor mengapa jemaat di Korintus Paulus katakan kamu itu manusia duniawi, karena ada perselisihan, ada iri hati dan lain sebagainya. Karena yang satu berkata kami itu golongan Apolos, kami itu golongan Paulus, kami golongan Kefas. Merasa diri paling penting. Ada yang merasa diri paling penting. Kita jangan pernah mengejar perasaan untuk menjadi penting. Karena kalau kita mengejar status menjadi orang yang penting, maka kita akan merendahkan orang lain. Tetapi sebaliknya, jangan juga kita merasa tidak berguna. Karena dalam 1 Korintus itu Paulus berkata, ada yang menanam, ada yang menyiram. Artinya semua berguna. Jadi yang pertama, jangan ada yang merasa paling penting. Tapi juga jangan ada yang merasa tidak berguna. Semua berguna. Sesuai dengan potensi dalam diri kita, baik yang kecil maupun besar, kita memiliki sumbangsi dalam kerajaan Allah, dalam komunitas orang percaya. Kita diciptakan Tuhan, keberadaan kita bukan sebuah kekeliruan, keberadaan kita di dunia ini bukan sebuah kesalahan, tapi ada maksud Tuhan dengan kita dan kita pasti memiliki sumbangsinya. Karena dalam diri kita ada potensi dalam diri kita masing-masing. Karena sejatinya kita adalah gambar dan rupa Tuhan. Jadi tidak boleh merendahkan satu dengan yang lain. Ya sama seperti gereja ini. Dengar cerita pasti Bapak Ibu sudah melalui saling kerjasama satu dengan yang lain. Saling bahu-membahu sehingga terjadilah seperti ini. Bukan hanya karena satu orang kan begitu. Pasti karena adanya kebersamaan.
Kalau kita saling merendahkan, kamu mah gak buat apa-apa, itu rusak kita. Itulah yang membinasakan bait Allah. Jadi membinasakan bait Allah bukan sekedar karena ada makanan minuman yang kita tidak bisa kontrol. Ya, itu 1 Korintus pasal yang ke-6 bicara soal makanan minuman, membinasakan bait Allah. Tapi 1 Korintus pasal 3 membinasakan bait Allah berbicara roh perpecahan yang menghancurkan komunitas atau persekutuan kita. Itu juga membinasakan tubuh Kristus. Jadi jangan ada yang merasa dia lebih penting dari yang lain. Tapi juga jangan merasa kita tidak berguna. Karena kita semua sama. Kita punya potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Ingat hamba yang diberikan 5, diberikan 2, diberikan 1. Sebenarnya Tuhan tidak menilai mereka berdasarkan jumlah talentanya. Tapi dari bagaimana mereka mengambil bagian, mengembangkan setiap talenta, setiap potensi. Sehingga mereka memberi sumbangsi bagi kepentingan Tuhan. Itu yang pentingnya di situ. Yang pertama saudara-saudara, dengan mengatakan kata kafir atau jahil tadi, ya kita sudah memahami arti dari kata kafir ya. Bukan bicara soal perbedaan agama. Tapi itulah sebuah ungkapan yang meniadakan nilai dan harkat diri seseorang. Sebuah ungkapan yang meniadakan martabat orang lain. Kata jahil itu sebuah ungkapan yang menyamakan seseorang sebagai orang yang bodoh. Artinya tidak punya sesuatu untuk disumbangkan. Orang yang dungu, orang yang jahat, yang pantas untuk disingkirkan. Bukan itu. Nah yang kedua, dengan mengatakan kata kafir atau jahil berarti kita tidak mengakui orang lain memiliki hakikat hidup. Karena tidak berguna. Karena tidak ada nilai. Berarti tidak memiliki hakikat atau tidak pantas untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan. Tidak pantas untuk hidup. Nah itulah sebabnya di sini dengan keras Yesus mengajarkan. Barang siapa mengatakan kafir kepada saudaranya dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang mengatakan jahil diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi sangat serius konsekuensinya. Kita harus berkaca dari Yesus Kristus. Yang walaupun kita sebenarnya sudah hilang kemuliaan Tuhan. Yang mungkin bahasa kasarnya kita itu tidak berguna seperti sampah. Tapi Tuhan masih memandang kita sebagai objek dari kasih-Nya sehingga Ia mau mati bagi saudara dan saya dan kita menjadi orang-orang yang berguna kembali dalam kerajaan Allah. Itu yang harus kita kedepankan sebagai komunitas dalam Kristus. Kasih itulah yang harus kita utamakan. Dengan mengatakan kata kafir dan jahil berarti menghakimi dan menempatkan orang lain sebagai tidak pantas dihormati, tanpa anugerah, tidak pantas dikasihi. Karena tadi tidak bernilai, tidak berharga, bodoh, dungu. Allah tidak mau kita memiliki tindakan yang seperti itu. Yang ditunjukkan melalui perkataan kita yang tidak terkontrol. Dengan kata lain juga dengan mengatakan kata kafir atau jahil. Itu justru menunjukkan kesombongan dan kebencian kita. Karena kita sejatinya tidak memiliki kasih kepada orang lain. Kalau kita ingin menjadi anak-anak Bapa, harusnya kita memancarkan kasih itu dalam perkataan kita. Jadi saudara-saudara, perkataanlah potret diri kita yang sebenarnya. Perkataanlah potret diri kita. Kita harus bertobat kalau kita masih belum bisa menata perkataan kita sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Mungkin kita tidak pernah berkata kafir kepada orang lain. Tapi perkataan-perkataan yang mengarah pada perendahan status itulah yang sebenarnya kafir itu. Bukan
konteks kafirnya yang diucapkan. Tapi kata-kata yang mengarah pada perendahan status orang lain. Itulah yang sebenarnya ungkapan dari kata. Kita sebenarnya sedang mengucapkan kafir kepada orang. Toh orang-orang di luar kita mengatakan kafir kepada kita karena tidak seiman, gak masalah buat kita. Yang penting jangan merendahkan orang lain. Jadi kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan dalam hal perkataan. Perkataan kita adalah potret diri kita. Kita harus mengelola perkataan dengan berpedoman pada kebenaran firman. Sebab kalau tidak akan membawa bencana baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tadi dalam Alkitab yang dikatakan oleh Yesus, bencana atau hukuman itu memang pada diri kita sendiri. Tapi juga karena perkataan itu bisa membunuh orang lain, berarti perkataan itu juga membawa bencana bagi orang lain. Makanya kitab Amsal mengatakan bahwa perkataan itu menentukan hidup dan mati, saudara-saudara. Kita harus menjaga perkataan kita. Perkataan bisa membunuh orang lain, membunuh semangatnya, membunuh martabatnya. Ya. Dengan senjata lidah tentunya. Bukan lagi membunuh dengan senjata tajam. Tapi lidah ini lebih tajam daripada senjata tajam. Kalau tidak dikelola atau dipergunakan dengan sebaik mungkin. Berapa banyak anak-anak yang masa depannya rusak. Karena perkataan orang tuanya selalu mengatakan kamu bodoh, kamu tidak berhasil, kamu tidak berguna, kamu nilainya jelek, kamu bukan anak papa, kamu bukan anak mama. Berapa banyak anak yang rusak masa depannya gara-gara perkataan seperti itu. Masa depannya hancur. Kita harus gunakan perkataan yang menyelamatkan masa depan orang lain. Berapa banyak orang yang sakit hati karena perkataan. Jadi itu adalah senjata yang bisa membunuh orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Tuhan sedang memanggil kita sebagai anggota dari tubuh Kristus. Mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Mari kita saling bergandengan tangan. Yang jatuh kita angkat, yang lemah kita topang, yang susah kita kuatkan, kita teguhkan. Supaya mereka bisa berjalan bergandengan tangan bersama dengan kita. Menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kita semua adalah objek dari kasih Tuhan. Dan kepada kita diberikan mandat untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah esensi dari tubuh Kristus. Perkataan bisa membunuh diri sendiri. Jelas tadi akibat dari perkataan buruk. Kita akan digiring dalam neraka, dalam api yang menyala-nyala. Kita akan dihadapkan kepada pengadilan Kristus. Jadi jangan sampai kita gunakan perkataan, di satu sisi kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, tapi di sisi lain juga kita gunakan untuk memaki orang lain, merendahkan orang lain. Kita tidak sedang mempergunakan perkataan dengan integritas. Ya, perkataan di dalam integritas itu berarti perkataan kita harus ditujukan untuk satu kepentingan saja. Jangan bercabang. Bisa kita memuliakan Tuhan. Kita juga bisa ya menghina Tuhan. Karena menghina ciptaannya. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesus ini ya, ada kaitan dengan ayat 21 itu. Kamu mendengar, kamu telah mendengar yang difirmankan, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum.
Tetapi ada pembunuhan yang lebih kejam dari membunuh dalam ayat 21 itu. Konsep membunuh ya karena menghilangkan nyawa orang lain. Ternyata dengan mengatakan kafir, dengan mengatakan jahil, itu juga sama dengan membunuh orang lain. Itu yang sedang menjadi pesan dari ayat ini. Didahului oleh ayat 21, kamu sudah mendengar memang tidak boleh membunuh. Tapi aku katakan kepadamu, kalau kamu katakan kafir, kamu katakan jahil kepada orang lain, sama saja dengan membunuh orang lain. Kenapa? Karena dengan mengatakan seperti itu, berarti sama dengan meniadakan eksistensi orang lain. Membunuh dengan senjata tajam kan meniadakan nyawanya. Mengambil nyawa. Nah, Yesus sedang mengajar, jangan meniadakan status orang lain sebagai makhluk yang berharga. Makhluk yang mulia yang diciptakan dalam keserupaan dengan pencipta. Kita tidak punya hak untuk itu. Makanya tuntutannya adalah orang seperti itu akan dihadapkan ke pengadilan dan menghadapi api neraka. Mau menikmati hari-hari baik? Amin. Mau menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan? Kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jaga lidah kita, jaga bibir kita, jaga mulut kita. Kalau kita orangnya yang seringkali lepas kendali dalam mempergunakan lidah, mulut, bibir kita. Itu 3 serangkai yang mendefinisikan tentang penggunaan ya perkataan. Kita harus mulai sadar bahwa ternyata ada sebuah konsekuensi serius kalau kita tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam mempergunakan lidah, mulut, bibir kita. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya kita anggap ini sesuatu yang sepele. Perkataan ini kelihatannya kita anggap hal yang sepele. Tapi melalui perenungan akan kebenaran firman ini, kita diingatkan kembali betapa seriusnya. Betapa seriusnya. Memang kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memperkatakan hal-hal yang baik kepada kita. Kita tidak bisa, itu hak mereka. Tapi paling tidak kita harus mulai dari diri kita. Walaupun orang memperkatakan hal yang buruk terhadap saya, tapi saya memilih untuk memperkatakan hal yang baik. Jangan sampai merendahkan orang lain. Ya, secara hukum memang sudah terakomodir juga. Ya, seperti menghina, ujaran kebencian, sebenarnya sudah terakomodir. Tapi berarti kita harus menganggap itu sebagai sebuah penegasan hukum-hukum yang ada di negara kita, yang ada di masyarakat sosial kita, itu menegaskan betapa firman Allah ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang bersyukur akan semua itu. Dan itu membuat kita semakin hari semakin terjaga di dalam menggunakan perkataan-perkataan kita sebagai orang percaya. Perkataan kita menentukan kesaksian kita. Validasi kesaksian kita juga bergantung dari bagaimana anak-anak Tuhan menggunakan lidah, bibir, dan mulutnya. Selain tentunya gaya hidup sehari-hari. Itu penting. Tapi validasi kesaksian kita dari perkataan kita. Kalau kita ingin melihat penuaian seperti visi kita bersama, maka pikiran harus kita jaga. Perkataan kita harus jaga. Karena itu menentukan bagaimana dunia melihat kehidupan anak-anak Tuhan.
Apakah betul mereka orang-orang yang seluruh kehidupannya, baik pikiran, perkataan, perilakunya digerakkan oleh firman Allah, dijiwai oleh firman Allah. Mereka memancarkan perkataan-perkataan yang sesuai dengan pikiran Kristus, yang sesuai dengan karakter Kristus, sehingga dunia melihat betul mereka berbeda dan ada nilai plus dari hidup kita. Selamat mempraktekkan firman Tuhan ini dengan menjaga lidah, bibir, mulut kita. Kita harus bertobat setiap saat, setiap kali kita melanggar, agar kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berfirman Tuhan.